Selamat datang kembali di channel Kak Nazil. Di video ini merupakan part kedua dari materi bangun datar. Jadi, sebelum menonton video ini, adik-adik harus menonton part pertamanya ya, agar lebih memahami. Selamat dan semangat belajar adik-adik. Ya, bangun datar yang kedua yakni bangun persegi panjang. Persegi panjang merupakan bangun datar yang dibentuk oleh 4 garis atau sisi, di mana sisi yang berhadapan sama panjang dan sejajar. Di sini kata kuncinya adalah 4 garis atau sisi dan garis yang berhadapan itu sama panjang dan sejajar. Jadi perbedaannya persegi panjang dan persegi adalah kalau persegi itu keempat sisinya sama panjang, kalau persegi panjang sisi yang berhadapan sama panjang. Terus Kak Nazil, kalau segi 4 itu bagaimana? Nah, di sini nih segi 4. Jadi jangan sampai kalau ada soal sifat-sifat persegi, kalian malah menjawabnya cuma segi 4. Jadi, segi 4 sendiri itu merupakan bangun datar yang dibentuk oleh 4 garis atau sisi. Jadi, persegi panjang itu masuk dari golongan, masuk dari kelompok segi 4. Jadi, kalau ada pertanyaan sifat-sifat atau karakteristik yang spesifik, kalian harus menuliskan jawaban yang jelas juga. Bangunnya apa? Jangan hanya segi 4. Jadi bangunnya ditulis bangun persegi panjang. Begitu. Nah, ini adalah gambar dari persegi panjang. Jadi, kita lihat bersama-sama. Sisi yang berhadapan. Sisi yang berhadapan itu yang mana sih, Kak Nazil? Yang AD berhadapan dengan BC. AB berhadapan dengan DC. Jadi, AB itu sama panjangnya dengan DC, dan AD sama panjangnya dengan BC. Sifat yang kedua, yakni sisi yang berhadapan sejajar. Seperti yang Kakak Nazil jelaskan tadi, sisi-sisi yang berhadapan ini akan sejajar. Jadi AD sejajar dengan BC, AB juga sejajar dengan DC. Selanjutnya, tiap-tiap sudutnya sama besar, 90 derajat besarnya. Jadi karena ini sudutnya tegak lurus, maka besarnya 90 derajat. Di sudut A itu besarnya sama dengan sudut B, sama juga dengan sudut C, dan sama juga dengan sudut D. Selanjutnya, diagonal-diagonalnya sama panjang. Jadi, seperti yang sudah dijelaskan tadi, diagonal itu ini AC, BD, seperti itu. Jadi, panjangnya AC, garis AC, sama BD itu sama panjangnya. Sifat selanjutnya adalah diagonal-diagonalnya saling berpotongan tegak lurus dan membagi dua sama panjang. Jadi, diagonal AC itu berpotongan tegak lurus dengan diagonal BD. Dan besarnya ini, besar bangun DAB dan bangun BCD itu sama besarnya. Jadi, membagi dua bangun yang sama besarnya. Nah, selanjutnya ada beberapa contoh benda di sekitar kita yang bentuknya itu persegi panjang. Coba kalian amati sebentar. Sudah? Contoh benda di sekitar kita yang berbentuk persegi panjang, yakni yang pertama ada apa ini? Ya, ini adalah tempat untuk menaruh foto atau biasanya kita menyebutnya dengan figura. Selanjutnya ada pintu, tempat
kita keluar dan masuk dari suatu ruangan. Dan ada kalender. Pasti di rumah kalian selalu ada kalender kan? Oke, selanjutnya bangun ketiga adalah bangun segitiga. Bangun segitiga merupakan bangun yang dibentuk oleh 3 garis atau sisi yang saling berpotongan. Seperti gambar ini. Jadi garis AC berpotongan dengan garis BC dan berpotongan dengan garis AB dan bergabung jadilah menjadi bangun segitiga. Sifat dari segitiga sendiri adalah jumlah sudut pada segitiga besarnya 180. Jadi sudut A ditambah sudut B ditambah sudut C itu besarnya 180. Nah, ada yang berbeda dari bangun datar segitiga dibandingkan dengan bangun datar yang lainnya. Karena bangun segitiga ini mempunyai beberapa macam lagi yang dibedakan menjadi 2, yakni berdasarkan besar sudut dan panjang sisi. Apa sajakah itu? Ya, pembagian jenis segitiga berdasarkan besar sudut. Jadi, berdasarkan besar sudutnya, segitiga dibagi menjadi 3. Yang pertama yakni segitiga lancip. Jadi, segitiga lancip itu merupakan segitiga yang ketiga sudutnya membentuk sudut lancip. Sudut lancip itu besarnya antara 0 sampai 90 derajat. Jadi, sudut A, B, C itu besarnya kurang dari 90 derajat. Kak, terus gimana sih cara kita untuk mengetahui besar sudutnya kalau kita tidak mempunyai busur? Ingat, tadi kan garis yang tegak lurus itu besarnya 90 derajat. Kalau kita bingung, kita lihat, kita tarik, ini adalah garis lurus. Jadi kita tarik garis tegak, seret di sini. Jadi ini garisnya kurang dari garis yang tegak lurus atau kurang dari 90 derajat. Maka ini disebut sudut lancip. Dan disebut dengan garis dan juga disebut dengan bangun segitiga lancip. Seperti itu. Selanjutnya ada segitiga siku-siku. Segitiga siku-siku ini salah satu sudut segitiganya membentuk sudut siku-siku. Sudut siku-siku itu sudut yang besarnya 90 derajat. Jadi di salah satu sudutnya ini itu ada yang tegak lurus. Karena tegak lurus maka besar sudutnya 90 derajat. Seperti itu. Selanjutnya ada segitiga tumpul. Ya, kalau segitiga tumpul ini adalah kebalikan dari segitiga lancip. Kalau segitiga lancip tadi besarnya kurang dari 90 atau 0 sampai 90 derajat besarnya, kalau segitiga tumpul ini besarnya salah satu sudutnya besarnya 90 sampai 180 derajat. Kak, terus caranya mengetahui besar sudutnya gimana? Seperti yang segitiga lancip tadi. Kita lihat, kita amati sudut A. Sudut A kita tarik garis ke atas, seret. Ini tidak lurus dan ini di bawahnya dari sudut tegak lurus, sudut 90 derajat. Oh, berarti ini bukan. Terus yang B, sudut yang B. Kita tarik garis tegak lurus terhadap titik B. Dari sini, seret. Misalkan seperti itu. Ini berarti, loh, Kak, lebih besar ya daripada sudut siku-siku atau sudut 90 derajat. Lah, ini
yang menyebabkan segitiga itu dinamakan segitiga tumpul karena salah satu sudut segitiganya besar sudutnya lebih dari 90 derajat atau 90 derajat sampai 180 derajat. Sampai di sini bisa dapat dipahami? Selanjutnya, tadi kita sudah belajar tentang segitiga berdasarkan besar sudut. Yang kali ini kita akan belajar tentang pembagian jenis segitiga berdasarkan panjang garis atau panjang sisi. Yang pertama ada segitiga sembarang, ya. Seperti namanya ya, sembarang. Jadi panjang sisi-sisinya itu tidak sama alias sembarang, ya. Jadi panjang sisi AB itu tidak sama dengan panjang sisi BC dan juga tidak sama dengan panjangnya CA. Seperti itu. Ingat, segitiga sembarang itu sisinya juga sembarang alias tidak sama. Selanjutnya, segitiga sama kaki. Ya. Dari namanya saja, segitiga sama kaki. Berarti apanya yang sama? Yang sama kakinya. Kalau kaki itu yang mana sih, Kak? Oh, kaki itu yang ini. Jadi, kita lihat. Kak, terus caranya bedain itu sama kaki atau sembarangan gimana? Sembarang gimana? Oh, kita lihat. Biasanya kalau ada soal dan ini ada tandanya yang diberikan tanda hanya kakinya, itu namanya segitiga sama kaki. Seperti itu. Jadi, panjang kaki-kakinya, panjang garis PQ itu sama dengan panjangnya garis PR. Selanjutnya, ada segitiga sama sisi. Ingat, sama sisi. Jadi, apanya yang sama? Sisi-sisinya alias semua sisinya sama panjang. Kita lihat AC itu sama dengan panjangnya CB, sama juga panjangnya dengan BA. Kak, terus bedanya apa dengan segitiga sama kaki dan sama sisi? Kalau sama kaki itu kakinya saja yang sama, kalau sama sisi itu ketiga sisinya yang sama. Jadi kita lihat bersama-sama. Nah, ini ada tandanya. Tandanya sama. Berarti ini sama sisi. Kita lihat lagi yang sama kaki. Ini tanda yang sama hanya ada di kaki-kakinya. Jadi namanya sama kaki. Seperti itu. Nah, sekarang coba kalian amati. Kira-kira di sekitar kalian atau di kehidupan kita sehari-hari, benda apa saja yang berbentuk segitiga? Maaf ya, ini maksudnya segitiga. Sudah? Kalian sudah menemukannya? Baiklah. Yang pertama ada, apa ini namanya? Kalau di tempat kakak namanya hanger, ya, atau gantungan baju. Jadi, ini berbentuknya segitiga. Ini, kita lihat. Benda yang kedua ini ada layar dari perahu. Jadi layar perahu itu bentuknya seperti segitiga. Selanjutnya ada apa ini? Yang biasanya kalian makan tuh dan kita suka. Ya, ini ada irisan atau potongan dari buah semangka. Biasanya berbentuk segitiga. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Jangan lupa tetap tonton video yang part ketiga ya. Karena materi bangun datar ini sangat banyak, maka Kak Nazil harus membaginya ke dalam beberapa bagian. Jadi tetap tonton dan belajar sampai akhir ya. Tetap semangat belajar. Sampai jumpa. Jangan lupa
like, komen, dan subscribe.